Halo semua, sahabat Magguna Quotes. Kali ini kita membahas biografi dan kutipan tokoh muslim yang fenomenal, yaitu Umar bin Khattab. Beliau adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, dan dia termasuk sahabat yang zuhud. Umar termasuk salah satu pemimpin yang hebat dan suri teladan. Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Nabi Muhammad, yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Umar bin Khattab lahir pada tahun 584 di Makkah, wafat tanggal 3 November tahun 644 Masehi, pada usia 60-61 tahun, di Madinah. Pemakamannya di Kompleks Masjid Nabawi, Madinah, suku Quraisy, dari Bani Adi. Pada masa kepemimpinannya, yaitu dari tanggal 23 Agustus tahun 634, sampai tanggal 3 November tahun 644 Masehi, 10 tahun, 73 hari. Mari kita simak bersama kata-kata bijaknya. Terkadang, orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah. Wanita bukanlah pakaian yang bisa kamu kenakan dan kamu tanggalkan sesuka hati. Wanita itu terhormat dan memiliki haknya. Tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Jangan berlebihan dalam mencintai sehingga menjadi keterikatan, jangan pula berlebihan dalam membenci sehingga membawa kebinasaan. Jikalau kita letih karena kebaikan, maka sesungguhnya keletihan itu akan hilang dan kebaikan akan kekal. Namun, jikalau kita bersenang-senang dengan dosa, maka sesungguhnya kesenangan itu akan hilang dan dosa itu akan kekal. Suatu negeri akan hancur meskipun dia makmur, jika pengkhianat menjadi petinggi dan harta dikuasai orang-orang fasik. Hindarilah sifat malas dan bosan, karena keduanya kunci keburukan. Sesungguhnya, jika engkau malas, engkau tidak akan banyak melaksanakan kewajiban. Jika engkau bosan, engkau tidak akan tahan dalam menunaikan kewajiban. Barang siapa yang jernih hatinya, akan diperbaiki pula oleh Allah pada apa yang nyata di wajahnya. Dari begitu banyak sahabat, tak kutemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah. Aku memikirkan tentang semua pakaian, tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. Aku merenungkan tentang segala bentuk amal baik, namun tidak mendapati yang lebih baik daripada memberi nasihat yang baik. Aku mencari segala bentuk rezeki, tetapi tidak menemukan rezeki yang lebih baik daripada sabar. Jika pasanganmu sedang marah, maka kamu harus tenang, karena ketika salah satunya adalah api, maka satu yang lainnya harus bisa menjadi air yang bisa meredam amarah itu. Ketahuilah, sabar itu ada dua, yang satu lebih utama daripada yang lain. Sabar pada waktu musibah, itu baik. Yang lebih baik daripadanya lagi, ialah sabar menahan diri dari yang diharamkan Allah. Keyakinan, iman, adalah di mana seharusnya tidak ada perbedaan antara perbuatan, perkataan, dan apa yang kamu pikirkan. Aku tidak pernah mengkhawatirkan apakah doaku akan dikabulkan atau tidak, tapi yang lebih aku khawatirkan adalah aku tidak diberi hidayah untuk terus berdoa.
Orang yang berilmu lebih utama daripada orang yang selalu berpuasa, sholat, dan berjihad, karena apabila orang berilmu mati, maka akan ada kekosongan dalam Islam yang tidak dapat ditutup selain oleh penggantinya, yaitu orang berilmu juga. Duduklah bersama orang-orang yang mencintai Allah, karena bergaul bersama orang seperti mereka akan mencerahkan pikiran. Jangan tertipu oleh orang yang membaca Al-Quran, tapi lihatlah kepada mereka yang perilakunya sesuai dengan Al-Quran itu. Jangan sekali-kali kalian terkagum dengan bagusnya seseorang dalam menyampaikan ucapan, retorika, tetapi seseorang yang menunaikan amanah dan menahan diri dari membicarakan kehormatan orang lain, dialah pria sejati, orang yang benar-benar mulia. Ilmu ada 3 tahapan. Jika seseorang memasuki tahapan pertama, dia akan sombong. Jika dia memasuki tahapan kedua, maka dia akan rendah hati. Jika dia memasuki tahapan ketiga, maka dia akan merasa bahwa dirinya tidak ada apa-apanya. Apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku. Mahkota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Kebajikan yang ringan adalah menunjukkan muka berseri-seri dan mengucapkan kata-kata lemah lembut. Aku khawatir akan datangnya hari di mana orang-orang yang tidak beriman merasa bangga dengan kedustaannya, sementara orang-orang yang beriman malu dengan keimanannya. Jangan bersedih atas apa yang telah berlalu, kecuali kalau itu bisa membuatmu bekerja lebih keras untuk apa yang akan datang. Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu, belajarlah untuk tenang dan sabar. Sabar adalah bahan ramuan paling menyehatkan dalam hidup kita. Jadilah orang yang bermartabat, jujur, dan selalu menyampaikan kebenaran. Berpegang teguhlah pada kebenaran, bahkan meski kebenaran itu akan membunuhmu. Lidah akan terus berkata jujur selagi hatinya ikhlas dan luhur. Suatu pengetahuan, ilmu, kalaupun tidak bermanfaat untukmu, tidak akan membahayakanmu. Manusia yang berakal adalah manusia yang suka menerima dan meminta nasihat. Perbanyaklah mengingat Allah, karena itu adalah obat. Jangan buat dirimu terlalu banyak mengingat manusia, karena itu adalah penyakit. Menjauhi dosa itu lebih ringan daripada menanggung rasa sakit dari sebuah penyesalan. Jadilah orang yang bermartabat, jujur, dan selalu menyampaikan kebenaran. Bersabarlah, karena kesabaran adalah sebuah pilar keimanan. Jagalah sholatmu, karena saat kamu kehilangan sholat, maka kamu akan kehilangan segalanya. Cara terbaik untuk mengalahkan seseorang adalah mengalahkannya dengan kesopanan. Ajaklah seseorang kepada Islam, meski tanpa melalui kata-kata.
yaitu dengan akhlak. Pada masa kepemimpinannya, kekhalifahan menjadi salah satu kekuatan besar baru di wilayah Timur Tengah. Selain menaklukkan Kekaisaran Sasaniyah, yang sudah melemah hanya dalam kurun waktu 2 tahun, 642–644, Umar bin Khattab berhasil mengambil alih kepemimpinan 2/3 wilayah Kekaisaran Romawi Timur. Perluasan wilayah ini juga diikuti berbagai pembaharuan. Dalam bidang pemerintahan dan politik, departemen khusus dibentuk sebagai tempat masyarakat dapat mengadu mengenai para pejabat dan negara. Pembentukan Baitul Mal menjadi salah satu pembaharuan Umar dalam bidang ekonomi. Segala capaiannya menjadikan Umar sebagai salah satu khalifah paling berpengaruh sepanjang sejarah. Bantu channel ini terus berkembang biar banyak yang dapat manfaat dengan cara klik subscribe, like, share, dan pencet tombol loncengnya. Terima kasih.